Bang, dibayar berapa sama Honda? Sejak kapan? Udahlah bang, gak usah sok-sok nutup mata. Faktanya udah jelas di media sosial banyak. Iya, gue tahu. Saya tidak di pihak Honda. Di akhir video itu saya mengkritisi Honda kok. Oke, balik lagi di channel Twist Project. Yes, kali ini kita nggak review barang. Saya mau cerita-cerita aja tentang Beat FI LED yang belum lama ini saya beli ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengar storytelling atau cerita-cerita, boleh skip aja videonya. Di sini saya pengen mencurahkan isi hati saya tentang suka duka memakai Beat FI LED ini. Jadi buat selengkapnya lanjut aja ke videonya yuk. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, jadi gini ceritanya, kita berawal dari kenapa saya ngambil atau pada akhirnya ngambil Beat FI LED ini. Seperti yang teman-teman tahu, di luar sana tuh banyak banget kejadian rangkap patah, rangkap kropos, dan udah beredar di media sosial gitu ya. Walaupun sebenarnya di tempat saya tinggal tuh belum ada kejadian gitu. Nanti kita ulas lah masalah rangka ESAF, karena saya mau sedikit klarifikasi juga soal video kemarin yang kita perawatan rangka. Jadi tunggu aja, jangan di skip, nanti ada klarifikasi tipis-tipis lah ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa saya akhirnya ngambil motor ini? Pertama, pertimbangan saya adalah kehematan BBM atau bahan bakar ya, pajak dan perawatan berkala. 3 poin itu yang menjadi pertimbangan saya untuk ngambil Beat FI ini. Oh, satu lagi, lampunya udah LED dan cukup terang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi motor saya sebelum Beat FI ini adalah Yamaha Aerox B65 tipe R, atau biasa teman-teman bilang Yamaha Aerox Old gitu ya. Nah, Yamaha Aerox Old itu tuh udah nggak standar lah, bisa dibilang udah nggak standar, dan pengeluaran untuk motor itu lumayan besar untuk hari-harinya dan berkala. Seperti ban ya, terus pajaknya, terus bahan bakarnya itu karena motor udah nggak standar juga. Nah, singkat cerita motor itu dijual karena saya punya tujuan lain ya. Ada tujuan yang harus dituju gitu. Jadi harus ngumpulin uang ekstra. Jadi caranya ya mengecilkan pengeluaran gitu, mengecilkan pengeluaran harian. Mungkin salah satunya ya mengganti motor dengan yang lebih hemat. Dan pada akhirnya saya pilih ke Matic 100cc gitu. Kenapa nggak 125 bang? Pajaknya mirip-mirip Aerox bos. Jadi pengen pajak yang 200 ribuan aja deh gitu. Ya jatuhnya ke Matic 100cc. Nah, sebenarnya awal pencarian saya itu bukan Beat FI LED ini, tapi Beat FI 2018. Sebelum inilah, generasi sebelum ini, dimana dia itu masih memiliki power mesin yang lumayan oke ketimbang ini. Mungkin udah bukan rahasia umum lagi lah ya. Ini spek mesinnya sebenarnya bisa dibilang upgrade ya, upgrade, tapi di sisi lain juga downgrade gitu. Nanti saya jelasin kenapa. Nah, yang jadi pertimbangan saya ngambil ini ya tadi, kehematan BBM, terus perawatan berkalanya, sama pajaknya lumayan murah, cuma 200 ribuan. Perawatan berkala seputar apa ya sih bang? Oli jelas. Oli bisa pakai 1030. 1030 itu lebih murah daripada 1040. Bannya 14, lebar tipis, nggak kayak Aerox. Aerox 14 tapi ban lebar, udah 800 ribu lah gitu ya. BBM harian ini bisa pakai Pertalite. Aerox minimal 95 gitu kan, kompresinya udah naik soalnya. Ya artinya secara pertimbangan itu akhirnya saya ngambil ini. Nah, gimana sih suka dukanya pakai Beat FI LED ini? Jadi oke, kita dari sukanya dulu. Sukanya, BBM-nya jelas irit. Saya 10.000 tuh bisa sampai Arab lah kira-kira. Jadi bensinnya nggak bisa habis. Ya, dimana ada kehematan bahan bakar, kita bilang hemat ya, bukan efisien ya. Di mana ada kehematan bahan bakar, di situ performa dikorbankan. Saya nggak masalah awalnya, karena awal ngambil motor ini juga saya udah ragu tentang performanya. Tapi kameramen tercinta ini gitu ya, dia membuka pemikiran saya tentang
Matic 100cc yang loyo gitu. Ya beliau bilang sih ya mau harap apa Matic 100cc mah mau di apa harapin apanya ya kan palingan kehematan bahan bakarnya. Kalaupun dioprek ya kita ngoprek untuk tarik-tarikan aja, untuk tarikan bawah, untuk nyusul-nyusul enak gitu. Gak mengharap top speed gitu. Kalau mengharapkan top speed ya harus upgrade mesin. Kalau upgrade mesin apa bedanya sama Aerox saya yang kemarin? Itu udah keluar dari tujuan awal beli motor ini. Karena tujuan awal beli motor ini untuk meminimalisir pengeluaran gitu ya. Untuk bisa nabung lebih banyak untuk tujuan saya yang mau dituju gitu. Nah, oke. Jadi tadi sukanya BBM-nya hemat. Terus yang kedua sukanya ternyata Matic ini nyaman. Serius, saya nggak peres ya. Saya nggak denial dengan fakta-fakta yang ada di media ya. Saya bilang di media ya karena jujur saya belum pernah ngeliat langsung depan mata gitu. Jadi yang saya lihat memang viral di media. Nah itu yang kedua tadi nyaman. Ini nyaman itu secara handling ya, secara boncenger ternyata joknya ini tuh lebih panjang daripada generasi Beat sebelumnya. Oke, sedikit saya cut dulu sedikit disclaimer. Untuk motor Honda atau khususnya Beat ini saya udah pernah punya dari generasi Beat Karbu, Beat FI starter kasar. Udah yang itu doang sama ini. Jadi dengan pengalaman saya punya motor Beat itu saya bisa bilang motor ini tuh secara handling dan kenyamanan berkendara itu jauh lebih nyaman gitu ya. Lagi-lagi terlepas dari fakta-fakta rangka kropos ya, ini kita nggak bahas rangka dulu. Nah seperti itu. Jadi 2 poin itu yang menjadi keunggulan atau pertimbangan motor saya. Terus yang ketiga, lampunya ini itu sudah LED dan cukup terang, hampir mirip terangnya kayak lampu Aerox. Bahkan NMAX 2DP atau generasi NMAX pertama itu kalah. Mungkin user-user NMAX 2DP yang punya pengalaman lampunya redup, yes, ini jauh lebih terang. Jadi mungkin secara singkat seperti itu 3 poin itu yang saya suka dari motor ini. Yang pertama tadi bahan bakarnya irit, terus yang bisa pakai oktan rendah. Terus yang kedua itu secara handling dan kenyamanan, akomodir oke. Terus yang ketiga itu lampunya LED-nya cukup terang. Nah, terus apa dukanya? Nah, ini dia yang jadi pro dan kontra. Oke, yang menjadi dukanya ya, apesnya yang menjadi dukanya, atau saya bilang apesnya. Waktu saya beli motor ini tuh belum beredar atau belum cukup banyak di media sosial yang memperlihatkan itu ya kroposnya rangka sampai patah dan lain-lain. Jadi ya jujur aja emang saya beli motor ini cuman ngelihat spek dari brosur aja gitu. Walaupun saya beli motor ini bekas ya, tahun 2021. Jadi saya beli itu di Juli 2023 ini. Jadi baru berapa bulan ini loh saya beli motor ini. Jadi 2 tahun sebelumnya bukan pegangan saya. Saya cuma lihat brosur dari Google itu juga. Brosur secara spek mesin dan lain-lain itu saya lihat dari brosur. Saya nggak tahu kalau bakal kejadian nih rangka esaf patah dan kropos dan lain-lainnya. Sampai akhirnya ya udahlah, udah terlanjur punya motor ini terus mau gimana? Juga teman-teman yang udah terlanjur punya motor esaf terus mau gimana, mau dijual? Sekarang udah harganya udah jatuh, udah jamin. Karena penjualan Honda aja tuh udah menurun gitu. Terus ya itu dukanya, yang pertama dukanya tuh baru berapa bulan saya punya motor ini udah bikin down gitu, udah bikin down. Nah, karena keresahan saya ya, ini baru ngebahas 1 poin masalah duka ya. Nah, karena keresahan itu kemarin tuh kita bikin tuh pembahasan tentang rekayasa, atau itu bisa dibilang juga keresahan saya terhadap motor ini. Jadi kita datang ke bengkel Graha, kebetulan Graha tuh punya produk ya. Memang udah dari dulu produknya, udah sebelum rekayasa hits lah gitu ya. Sebelum rekayasa viral tuh Graha tuh udah itu mah produk, namanya produk perawatan rangka tuh udah dari dulu, dia udah dari 2017 tuh udah ada gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang di komentar di komentar ini, sekalian klarifikasi juga ya, di komentar video yang tentang rangka SAV itu, Bang dibayar berapa sama Honda sampai mau bikin saya sengaja atau kita sengaja bikin video itu di awal kita nggak jelasin
keresahan saya atau kritik saya tuh biar kelihatan mana orang yang nonton sampai habis, mana yang cuman karena ngeliat judul atau cuman ngeliat klip pertama langsung komen. Dan kebanyakan komentar di situ tuh orang-orang yang dia nggak nonton sampai habis. Dan saya bilang kebanyakan itu sales kompetitor, karena bahasanya mirip-mirip, dia gacornya di jam-jam kerja ya itu, terus pakai fake account. Tapi ada juga yang kritik membangun, terus komentar-komentar yang positif banyak juga gitu. Bahkan ada juga yang sepakat gitu. Memang di buku manual itu nggak ada namanya perawatan rangka, nggak ada. Yang ada itu perawatan mesin gitu. Nggak ada namanya perawatan rangka. Tapi mengingat memang produk dari Geraha ini ya, kita sebut lagi lah produk dari Geraha ini, engine racing ini memang sudah ada dari 2017 gitu sampai sekarang. Jadi mumpung momennya pas gitu ya, momennya pas. Semua itu tentang momen. Kalian konten kreator, bengkel-bengkel, kita ini itu tuh memanfaatkan momentum. Sales kompetitor itu memanfaatkan momentum. Udah nggak usah naif, nggak usah so memungkiri lah gitu. Kita tuh memanfaatin momentum semuanya. Sales manfaatin momentum. Kita konten kreator iya, bengkel iya. Nah, tadi saya bilang fitur servis perawatan rangka dari Geraha itu sudah dari 2017. Tapi itu hanya pengecekan untuk teman-teman yang terlanjur punya motor dengan rangka ESAF. Silakan dicek gitu, sekalian dibersihkan. Kalau ada kerusakannya tinggal benerin gitu. Tapi buat teman-teman yang belum atau ada pikiran mau beli motor dengan rangka ESAF, ya silakan pikir-pikir lagi gitu. Jadi saya di situ tuh tidak membela Honda, tidak saya tidak di pihak Honda. Di akhir video itu saya mengkritisi Honda kok. Jeleknya Honda tuh di sini. Ini harusnya gini. Coba tonton sampai akhir di video perawatan rangka ESAF. Di akhir video tuh saya mengkritisi Honda. Saya nggak ngebela Honda. Tapi banyak orang yang bilang, dibayar berapa bang? Sejak kapan? Udahlah bang, gak usah sok nutup mata. Faktanya udah jelas di media sosial banyak. Iya, gue tahu. Yang mau memungkiri siapa? Yang nutup mata siapa gitu? Ya iya, memang itu. Nah, video itu dibuat tuh menjawab kegelisahan saya. Ini motor ini tuh keropos enggak? Makanya dibuka gitu ya. Jadi mungkin itu klarifikasi lah secara singkat. Jadi tolonglah sales kompetitor ya boleh ya kayak gitu, tapi setidaknya tontonlah sampai habis gitu. Minimal AdSense masuk kita lah. Jangan cuma ngeliat judul terus klip pertama udah komen, jangan gitu. Tonton sampai habis lah. Minimal AdSense ke kita masuk, lo mau maki-maki setelahnya terserah gitu. Yang penting nonton sampai habis gitu kan. Bener gak? Gitu. Terus thank you juga buat teman-teman yang udah ngasih masukan yang positif dan nanggapnya positif, thank you. Oke, tadi kita masuk ke dukanya. Tadi poin pertama ya, dukanya tuh sialnya saya waktu beli motor ini itu belum kejadian rangka ESAF, dan beberapa bulan kemudian baru deh, ya udahlah mau gimana lagi ya. Insya Allah sih nyaman-nyaman. Kalau misalkan masih nih ya. Jadi sorry ini agak berantakan pembahasannya. Jadi kalau nanti terlanjur ternyata ini terdampak rangka patah juga, buat teman-teman juga yang misalkan keropos atau rangka patah, langsung ke AHAS, langsung ke Honda. Yang penting kalau pengen diklaim secara gratis harus kurang dari 1 tahun atau 10.000 km kalau nggak salah itu aturannya. Kalau lebih dari 1 tahun atau 10.000 km itu dikenakan biaya. Nah, biayanya berupa apa nggak tahu. Tapi yang jelas kalau teman-teman terdampak rangka keropos langsung ke Honda. Jangan ke bengkel umum, karena Honda yang bisa ngasih klaim garansi, itu bukan bengkel umum. Gitu ya, mungkin itu masukan dari saya lah gitu. Oke. Duka yang kedua. Nah, duka yang kedua nih berkaitan sama performa. Lah bang, tadi di awal ngomongnya nggak apa-apa performa lemot, cuman ngoprek tarikan doang mah bisa. Iya, tahu. Tapi jujur aja, ngoprek CVT Beat Deluxe pusing 7 keliling bos. Mungkin yang punya Beat Deluxe atau Beat LED atau mesin KO aja deh, Genio, Scoopy baru ya, pusing. Dikasih roller berat ngambang, diringanin atasnya ngambang, sama aja gitu. Jadi harus agak tricky. Nah, pada akhirnya saya nemuin nih racikan CVT buat si Beat FI 2021 ini.
tentunya dengan puli bubut ya. Jadi motor ini tuh RPM-nya harus dibikin teriak supaya torsi atau tarikannya enak. Atasnya enak nggak? Ya segitu-gitu aja. Dengan bobot saya 80, atasnya bisa cepet, nggak naik lagi. Sumpah, segini tuh udah remap sama udah main CVT. Cepet udah. Tapi minimal untuk tarik-tarikan untuk 0 ke 80-nya cepet lah. Walaupun 80 kecepenya lumayan lama, tapi tetap jalan sih, tapi lumayan lama. Nggak masalah, saya nggak masalah. Dan balik lagi, motor 100 cc kan mau berharap apa gitu. Ya mungkin dukanya itu dengan mesin yang cukup loyo gitu ya. Nyeting CVT-nya juga sulit. Tadi belum detail ya. Jadi settingan CVT saya tuh pakai puli bubut 13.5, roller 7 gram rata, per semua standar. Per CVT standar, per sentrinya 1400 CLD. Sisanya mangkok kampas standar. Bobot saya 80, bisa larinya 100. Tapi dari 0 ke 80-nya lumayan cepet. Dari 80 ke 100-nya tadi ya lumayan lama gitu ya. Oke, jadi tadi di awal saya sempat bahas kenapa motor ini di sisi lain upgrade, di sisi lain downgrade. Ya, secara performa ya, secara mesin gitu. Nah, upgrade-nya dari segi part mesinnya. Nah, ini tuh stang pistonnya lebih panjang daripada sebelumnya. Nah, secara gambaran umum, stang piston lebih panjang tuh bisa menghasilkan torsi yang membaik. Terus bisa lebih hemat BBM, jelas ya. Karena dengan RPM yang rendah, motor udah bisa melesat gitu. Torsi juga nambah. Tapi sayangnya, tidak disesuaikan dengan bandul truk as yang sesuai. Buat teman-teman yang pengen tahu penjelasan lengkapnya seperti apa, bandul itu seperti apa, kenapa harus sesuai dan lain, browsing aja di YouTube banyak loh itu penjelasan tentang bandul di kertas. Jadi intinya itu. Jadi mesin ini loyo ya itu salah satunya karena udah stang pistonnya panjang tapi bandulnya nggak sesuai bandul kertasnya. Itu ya, jadi torsinya nggak ada gitu ya, RPM juga susah tinggi. Makanya ya mungkin diakalin dari CVT. Walaupun kita nggak dapat settingan maksimal, susah dapat settingan maksimal tuh. Settingan optimal ya, susah dapat settingan optimal. Jadi mungkin seperti itu aja. Curcol atau chit-chat tentang Beat FI 2021 LED ini. Yang menurut saya sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini saya pakai sih enak-enak aja. Jadi seperti itu aja cerita-cerita chit-chat tentang Beat FI 2021 ini. Buat teman-teman yang penasaran kenapa Beat FI ini nggak dimodif bang, mungkin memang tidak dipersiapkan atau saya kurang interest, kurang tertarik untuk memodif Beat ini gitu ya. Tapi nggak tahu lah kalau iseng-iseng ada apa ya. Tapi memang pilar-pilar yang kayaknya wajib ya untuk motor harian tuh ya pengereman ya, kayak kaki itu kayaknya wajib ya. Suspensi kayaknya itu wajib. Ya nggak tahu lah, nanti kalau saya ada rezeki lebih mungkin kita beli selang rem, piringan yang lebih besar, shock breaker mungkin gitu ya. Tapi nggak maksain juga karena motor ini juga ya udah saya untuk mobile aja gitu, untuk komuter aja. Jadi mungkin sekian aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata. Dan satu lagi mohon kalau komentar kasih kritik itu yang sesuai dengan topik pembahasan. Jangan sampai kayak di video pembahasan RKSAF yang keluar dari topik pembicaraan. Sekian aja video dari kami Tools Project. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.